Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perkembangan hubungan agama dan politik. Nah, kami dari kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri, Hafiz Al-Marid sebagai moderator, kedua ada Al-Sawali, ketiga ada Nur Fitriana Tanjung, keempat ada Gina Azizah, dan terakhir ada Fakrul Rozi. Kami di sini akan menjelaskan pertama materi hubungan agama dan politik, kedua perkembangan agama dan politik di global, dan ketiga ada perkembangan politik di negara Indonesia khususnya. Dan langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Sawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Syawali dari perwakilan dari kelompok 4 politik identitas akan menjelaskan hubungan agama dan politik. Agama dan politik sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Namun kedua hal ini sering dikaitkan terutama dalam perpolitikan di Indonesia. Pengertian agama menurut KBBI adalah sebuah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya. Atau singkatnya, agama ini mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap agama. Karena tiap-tiap agama memiliki aturan serta kaidah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam politik, agama seringkali diikutsertakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Sudah jelas bahwa agama ini berpotensi sebagai sumber bukan hanya kohesi sosial melainkan juga konflik sosial. Kondisi tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana agama diposisikan, terutama ketika ia berada dalam diskursus publik. Disinilah diskusi tentang Pancasila beranjak. Akankah Pancasila bisa menjembatani polemik ideologis antara kelompok religius dan nasional? Sedangkan politik menurut penjelasan Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik itu menjelaskan bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih tadi. Singkatnya, politik adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam konteks kenegaraan, isu ini turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peran agama dan politik seharusnya seimbang dalam sebuah negara agar tidak terjadi dominasi lebih antara kedua belah pihak ini. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai dan norma serta norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Sedangkan negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi negara itu sendiri. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Negara yang mendominasi unsur kekuasaan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditujukan pada pemuka agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampur adukan unsur ideologis dan materialis secara konservatif. Adapun negara yang mendominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler, yakni persoalan agama kemudian termarginalkan dan tereduksikan dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan beragama. Namun yang terjadi di Indonesia itu adanya dominasi lebih antara agama dan politik. Sebagai contoh, munculnya gejala hipokrisi moral dan juga ditambah dengan adanya marginalisasi agama tentu adalah hal yang sudah mainstream terjadi di Indonesia. Namun demikian, hal menariknya adalah bagaimana relasi kekuasaan dan pertentangan yang dihadirkan dari dinamika kedua entitas tersebut. Agama yang menjadi bahasa politik malah justru menjadi agama penindas
seperti dalam kasus penguatnya kekuasaan gereja Romawi selama abad ke-8 pertengahan, pertentangan antara faksi-faksi agama Islam dan kekhalifahan Umayyah hingga Abbasiyah, dan menguatnya negara dengan menyingkirkan peran agama malah justru menjadikan demoralisasi masyarakat yang justru akan berkembang tinggi. Maka intisarinya adalah adanya depolitisasi agama justru akan membubarkan anarki, sedangkan apabila terjadi gejala politisasi agama justru menciptakan adanya hipokrisi dan vigitalisme. Oleh karena itu sangat urgen dan signifikan untuk melacak sisi profetik dari munculnya agama itu sendiri. Harus diakui bahwa pemahaman agama yang dilakukan secara dogmatik malah justru dipolitisasi menjadi alat justifikasi, sedangkan pemahaman agama secara pragmatik malah justru mengarahkan agama hanya menjadi simbol formal saja, tetapi minim instrumentasi nilai dan norma dalam masyarakat. Maka jangan ada dominasi yang lebih di antara agama dan politik ini, karena hadirnya agama di dunia tentu memiliki dasar kuat dan memberikan pencerahan dalam pengaturan tata perilaku dan norma dalam masyarakat. Dan fungsi politik sendiri itu juga dipengaruhi agama agar pelaksanaan politik tidak menyimpang dari hal-hal yang baik dengan sesuai yang diatur oleh agama. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada teman-teman yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan agama dan politik secara global. Perkembangan saat ini, agama seringkali dianggap menjadi penyebab dari meluasnya ketakutan melalui pemberlakuan hukum-hukum agama tertentu atas kelompok masyarakat tertentu secara global. Selain itu, prasangka juga dapat muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam memahami politik global. Dunia yang begitu cepat berjalan seiring dengan globalisasi yang merambah ke dalam hampir semua aspek kehidupan, sehingga batas-batas tradisional antara barat dan timur misalkan ditantang sedemikian rupa. Di sisi lain, arus migrasi telah mengantarkan jutaan orang termasuk muslim untuk melintasi garis teritorial negara nasional, membentuk komunitas transnasional dan diaspora, sehingga afiliasi identitas pada unit geografi tertentu secara permanen tidak bisa dipertahankan lagi. Dalam konteks politik global tersebut, Islam dan kaum muslim bukan entitas yang sama sekali terisolasi dari konteks di luarnya. Mereka adalah bagian dari warga negara tertentu pada satu sisi dan bagian dari komunitas internasional pada sisi yang lain. Dengan pencapaian informasi yang menakjubkan, berbagai individu dan komunitas secara virtual terkoneksi satu sama lain dalam intensi yang hampir menyerupai jenis dan komunikasi tradisional sebelumnya. Dalam konteks negara modern, Islam adalah satu dari sekian banyak ideologi politik yang bertarung memperebutkan tempat dan pengaruh dalam formasi negara dan struktur pemerintahan. Dengan kata lain, Islam dalam politik berubah dari identitas sakral menjadi identitas profan. Oleh karena itu, keberadaan Partai Islam tidak otomatis mendapatkan dukungan penuh dari kaum muslim. Perkembangan kondisi agama dan politik di Indonesia. Pada masa Orde Lama, perkembangan agama dan politik Indonesia tidak menunjukkan pola hubungan yang padu antara agama dan politik. Dalam perjalanannya, perbedaan pandangan antara agama Islam dan politik Indonesia sudah dimulai jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, perkembangan agama Islam dalam politik di Indonesia terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode kristalisasi adalah periode antara pendukung dan oposisi terhadap kebijakan-kebijakan Soekarno, dan periode kolaborasi ditandai dengan kerjasama antara partai-partai Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk dengan komunis yang merupakan salah satu pilar penyangganya. Selanjutnya, pada rezim Orde Baru, perkembangan agama dalam politik Indonesia pada masa rezim Orde Baru, di mana pada rezim ini melihat bagaimana hubungan antar umat beragama akibat kebijakan-kebijakan politik pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, pada awalnya umat Islam menaruh harapan pada rezim ini karena pemerintahan telah berhasil menumpas PKI. Namun hal itu tidak sesuai dengan harapan kalangan politik Islam karena pada rezim Orde Baru gerakan politik Islam tidak memiliki peluang dalam pemerintahan. Pada dasarnya, masa pemerintahan Orde Baru lebih berfokus pada menekan atau menghilangkan gerakan-gerakan yang dianggap akan menggerus keterlibatan atau ketentraman negara. Terima kasih.
Baiklah, saya Gina Aziza akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan hubungan agama dan politik pada era reformasi, yaitu saat ini. Di era reformasi ini telah terjadi modernisasi politik yang demokratis. Hal ini dilihat dari munculnya kelompok keagamaan yang memiliki pengaruh pada Indonesia. Contohnya yaitu partai politik yang bercorak keagamaan seperti PKS, P3, dan PKB. Munculnya partai-partai politik yang berbasis agama ini dapat membuat hubungan agama dan politik menjadi lebih kuat dan membuat masyarakat terpengaruh dalam perilaku politiknya. Di sisi lain, media-media massa juga akan semakin peka dan sensitif dengan isu agama yang ada dalam politik. Salah satu contohnya yaitu kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Kasus ini memicu pergerakan sosial masyarakat dalam upaya pembelaan terhadap agama Islam karena merasa tersinggung dengan ucapan terkait surat Al-Maidah ayat 51 yang disampaikan Ahok, yaitu mengenai perihal pemilihan pemimpin berdasarkan agama di Islam. Dalam era reformasi ini, pemerintah memiliki tugas yang besar, yaitu untuk mendidik masyarakat agar lebih peka dan cerdas dalam memilah isu yang berkembang dalam politik dan dapat memberikan respon yang positif untuk membangun pemerintahan yang demokratis.